Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwatul Aliyah dengan NIM D1A12208. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah ekonomi mikro, yaitu terdapat ada 3 poin. Yang pertama ada permintaan pada pasar input sebagai permintaan turunan. Yang kedua ada permintaan tenaga kerja. Dan yang ketiga ada penawaran tenaga kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 poin saja dan akan lanjutkan dengan rekan saya yang bernama Nelsa Liscaar. Baik, langsung saja. Yang pertama itu permintaan pada pasar input sebagai permintaan turunan. Permintaan pada pasar input termasuk permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan atau derivative demand. Artinya permintaan terhadap faktor produksi atau input seperti tenaga kerja ditentukan oleh permintaan terhadap barang atau jasa yang diproduksi menggunakan faktor produksi tersebut. Sebagai contoh, permintaan terhadap tenaga kerja di pabrik sepatu tergantung pada permintaan terhadap sepatu di pasar. Jika permintaan sepatu meningkat, pabrik sepatu akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan tersebut. Sebaliknya, jika permintaan sepatu menurun, pabrik sepatu akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Permintaan turunan ini menunjukkan hubungan erat antara pasar output, barang dan jasa, dan pasar input, faktor produksi. Baik, yang poin ketiga yaitu permintaan tenaga kerja atau demand for labor. Pertama itu definisi permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang ingin dan mampu dipekerjakan oleh perusahaan atau organisasi pada berbagai tingkat upah dalam periode waktu tertentu. Dan kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Adapun beberapa faktor utama yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja yaitu: 1. Faktor permintaan terhadap barang dan jasa. Permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi menggunakan tenaga kerja akan mempengaruhi permintaan terhadap tenaga kerja itu sendiri. Contohnya itu, jika permintaan terhadap mobil meningkat, maka permintaan terhadap tenaga kerja di pabrik mobil juga akan meningkat. Faktor yang kedua yaitu harga faktor produksi lainnya. Perubahan harga faktor produksi lainnya seperti modal, bahan baku, atau teknologi dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Contohnya itu jika harga mesin otomatis meningkat, perusahaan mungkin akan memilih untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Yang ke faktor terakhir yaitu faktor teknologi. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan atau mengurangi permintaan tenaga kerja. Contohnya penggunaan robot di industri manufaktur dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual. Adapun grafik permintaan tenaga kerja yaitu grafik permintaan tenaga kerja menunjukkan hubungan negatif antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta. Semakin tinggi upah, semakin rendah jumlah tenaga kerja yang diminta. Terdapat ada 2 poin yaitu permintaan terhadap tenaga kerja di industri pariwisata akan meningkat ketika permintaan terhadap perjalanan wisata meningkat. Permintaan terhadap tenaga kerja di sektor teknologi akan meningkat ketika perusahaan teknologi mengembangkan produk baru dan membutuhkan lebih banyak programmer dan insinyur. Baik, poin ketiga akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Nelsa. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Najwatul Aliyah, yaitu penawaran tenaga kerja atau supply for labor. Yang pertama yaitu definisi. Definisi penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bersedia dan mampu bekerja pada berbagai faktor tingkat upah dalam periode waktu tertentu, di mana faktor-faktornya sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Yang pertama, ukuran dan komposisi penduduk.
Ukuran dan komposisi penduduk seperti jumlah penduduk usia kerja akan mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Contohnya, peningkatan jumlah penduduk usia kerja akan meningkatkan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, tingkat upah. Tingkat upah merupakan faktor utama mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Semakin tinggi upah, semakin tinggi penawaran tenaga kerja. Contohnya, jika upah meningkat, lebih banyak orang akan bersedia bekerja. Yang ketiga, biaya pendidikan dan pelatihan. Biaya pendidikan dan pelatihan dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Semakin tinggi biaya pendidikan dan pelatihan, semakin rendah penawaran tenaga kerja. Contohnya, jika biaya kuliah meningkat, lebih sedikit orang akan memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Adapun grafik penawaran tenaga kerja menunjukkan hubungan positif antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Semakin tinggi upah, maka semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang akan ditawarkan. Contohnya, penawaran tenaga kerja di sektor pertanian akan meningkat jika upah di sektor tersebut meningkat. Yang kedua, penawaran tenaga kerja di sektor kesehatan akan meningkat jika pemerintah memberikan subsidi pendidikan untuk calon perawat atau dokter. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kelompok kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Salam hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.